kembali lagi di Nursing Talk Inspiration. Kembali lagi dengan saya Helty Petiosa Brumilala. Jadi di sini saya ada kabar sedih juga karena ini adalah episode terakhir, yaitu episode 20, di mana ini adalah episode terakhir di semester ini. Tapi teman-teman jangan sedih juga, doakan semoga semester depan bisa lanjut juga ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang stroke. Ya, pasti teman-teman sudah tahu ya stroke itu apa. Stroke itu adalah penyakit yang berbahaya. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber kita. Halo kakak-kakak. Halo. Boleh perkenalkan namanya, prodi dan tingkat berapa? Dari kakak. Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Gabriela Cynthia Pasongli, prodi Sarjana Keperawatan tingkat 3. Halo, perkenalkan nama aku Kaila Naibaho dari prodi Keperawatan S1 tingkat 3. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih stroke itu? Kak Kaila, bisa dijelasin stroke itu apa? Jadi stroke itu adalah suatu keadaan atau kondisi seseorang yang mengalami kelumpuhan atau kematian pada jaringan otaknya. Dan kalau menurut WHO itu, stroke ini adalah sindrom klinis yang ditandai dengan kehilangannya fungsi pada bagian otak secara akut sehingga menimbulkan kematian. Oke, jadi stroke itu adalah kelumpuhan saraf otak. Nah, kita udah tahu kan apa pengertian dari stroke ini. Nah, sekarang kita pengen tahu juga nih, ada nggak sih jenis-jenis dari stroke ini, Kak? Oke, untuk jenis stroke ini ada 2. Yang pertama itu stroke hemoragik dan yang kedua itu stroke iskemik. Untuk pertama, stroke hemoragik ini merupakan perdarahan di mana perdarahan ini terjadi di intracerebral atau dalam otak itu sendiri, atau bahkan bisa terjadi perdarahan di ruang subarachnoid. Itu ruang antara otak dan juga antara lapisan pembungkus otak. Nah, pada saat terjadinya perdarahan ini, maka darah akan menumpuk atau berkumpul di sekitar jaringan otak, sehingga bisa menyebabkan gejala-gejala klinis atau gejala neurologik yang cepat karena terjadinya tekanan pada saraf di ruang tengkorak. Apa gejalanya sih gitu? Kalau gejalanya itu bisa terjadi penurunan kesadaran, nafasnya cepat, nadinya juga cepat, bisa hemiplegia atau kelumpuhan di satu sisi tubuh. Jenis stroke yang kedua yaitu adalah stroke iskemik. Stroke iskemik ini karena adanya penyumbatan di otak. Ini berbeda dengan stroke hemoragik. Tadi kan hemoragik itu ditandai karena perdarahan. Sedangkan kalau iskemik ini karena adanya penyumbatan di bagian otak. Dan stroke iskemik ini mempunyai tanda dan gejala seperti si seorang klien atau klien ini akan mengalami keletihan, terus dia akan merasa mual, muntah, dan bahkan dia tidak selera makan atau disebut dengan disfagia. Oke, jadi ada 2 ya teman-teman, hemoragik dan iskemik. Di mana hemoragik ini disebabkan oleh perdarahan, kalau yang iskemik ini disebabkan oleh penyumbatan. Nah, kita udah tahu kan jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita juga penasaran nih Kak, apa yang menyebabkan stroke ini bisa terjadi? Penyebab stroke-nya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah trombosis. Trombosis ini adalah bekuan darah terjadi karena pembekuan darah pada otak yang membuat sekitar daerah tubuh, sebagian sisi dari tubuh kita itu tidak dapat digerakkan. Bisa saja hanya sebelah bagian kanan dari atas sampai kaki itu akan mengalami kelumpuhan. Terus yang kedua itu ada penyebabnya embolisme cerebral. Ini juga termasuk terjadi karena adanya bekuan darah, tetapi pembekuan darah ini dapat menyumbat arteri pada otak dan juga pada perifer di otak. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, di mana penyebab stroke yang ketiga adalah iskemia. Iskemia ini terjadi pada saat penurunan laju aliran darah ke otak. Akhirnya menyebabkan pasokan darah di otak pun berkurang. Biasanya penyebab iskemia ini yang paling utamanya karena vasokonstriksi atau penyempitan di pembuluh darah, sehingga pembuluh darah arteri, sehingga yang harusnya dia besar, harusnya dia banyak untuk memompa darah, karena dia vasokonstriksi atau menyempit, jadinya pasokan darah ke otak itu sedikit. Yang terakhir adalah hemoragi cerebral, di mana
perdarahan di otak akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Pada pasien yang menderita hemoragi cerebral ini, mereka akan mengalami penurunan kesadaran, bahkan bisa sampai stupor atau tidak responsif. Oke, jadi ada 4 ya guys penyebabnya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor risiko dari stroke ini apa Kak? Faktor resikonya yang pertama itu ada faktor tidak dapat dimodifikasi seperti faktor genetik, ras, jenis kelamin, dan juga usia. Seiring bertambahnya usia ini, seseorang akan lebih mudah terkena stroke dibandingkan pada orang muda. Dan juga bahkan apabila di keluarganya pernah mengalami stroke, kemungkinan si klien ini akan mudah terserang juga, mempunyai resiko tinggi terhadap stroke. Dan biasanya stroke ini sering terjadi pada pria dibandingkan wanita, karena seperti yang di luar sana itu kebiasaan merokok itu pada pria. Jadi sedangkan merokok ini kan salah satu akibat terjadinya stroke. Oleh sebab itu si pria lebih mudah terserang stroke daripada wanita. Dan menurut AHA 2015 sekitar ada 25% seseorang mengalami stroke TIA atau disebut dengan transient ischemic attack. Untuk faktor resiko yang dapat diubah atau dapat dimodifikasi itu ada 4. Ada obesitas. Pada orang obesitas ini mereka bisa mengalami stroke karena seiring berjalannya waktu, stroke ini bakal menimbulkan penyakit-penyakit lain dan akhirnya menuju ke stroke. Kemudian yang kedua adalah hipertensi, di mana kita tahu hipertensi ini merupakan faktor utama penyebab stroke. Akhirnya pada pasien hipertensi ini di beberapa studi kasus disebutkan bahwa manajemen penurunan tekanan darah merupakan salah satu cara yang baik untuk menurunkan resiko stroke sebesar 41%. Kemudian yang ketiga itu adalah hiperlipidemia, di mana kadar lipid dan kadar lemak di dalam darah seseorang itu sangat tinggi. Karena itu sangat baik bila kita mengurangi makan-makan yang berlemak, karena kalau misalnya makan berlemak itu kita terus-terus konsumsi, itu bisa menyebabkan kadar lemak yang tinggi dan bisa terjadi sumbatan pada darah. Yang keempat itu adalah kebiasaan merokok, kemudian penggunaan obat secara tidak bagus, kebiasaan minum alkohol, bahkan pola hidup yang tidak sehat. Bagi individu yang melakukan pola hidup tidak sehat, kebiasaan merokok ini mempunyai faktor risiko yang sangat besar untuk mengalami stroke, karena bisa mengalami tertumpuknya plak di pembuluh darah akibat zat-zat yang masuk dalam tubuh. Oke, jadi faktor risikonya itu ada 2 ya teman-teman, bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Tadi yang bisa diubah itu ada obesitas, hipertensi, sama yang merokok dan sering minum alkohol kayak gitu. Jadi untuk teman-teman, apalagi cowok nih, berhentilah merokok. Oke, sekarang kita lanjut ke, kan kita udah tahu ya Kak, tadi itu pengertiannya apa, jenisnya, terus penyebabnya apa. Kira-kira gimana sih kita bisa tahu kalau kita ini terkena stroke? Kayak ada tanda gejalanya nggak? Itu pertanyaan bagus banget ya. Untuk tanda gejalanya sendiri dibagi 2 lagi teman-teman, bisa non hemoragik dan juga hemoragik. Untuk non hemoragik ini kita bisa kenali tanda-tandanya dengan FAST, F-A-S-T. F yang pertama adalah face, kita lihat wajah pasien, kita instruksikan nih, coba bapak atau ibu boleh senyum gitu ya. Kita lihat apakah kedua wajah ini simetris atau salah satu wajahnya ada yang turun. Kemudian untuk A yaitu arm, kita minta pasien ini atau kenalan yang terkena stroke ini untuk mengangkat tangan dua-duanya ke depan dan ditahan untuk beberapa saat. Kita lihat apakah mereka bisa mengangkat tangannya dua-dua atau hanya satu, karena tadi kita sudah tahu bahwa pada pasien yang mengalami stroke, salah satu tangannya akan tidak bisa diangkat atau lumpuh sebelahnya. Selanjutnya itu kata atau huruf S yaitu speech, di mana kita meminta klien ini untuk berbicara atau bahkan dapat mengulangi kalimat kita kembali untuk memperhatikan apakah si klien ini ngomongnya itu susah atau terbata-bata. Dan yang terakhir itu ada huruf T yaitu time, di mana kita harus melihat dan harus memperhatikan tanda gejalanya. Apabila tanda gejalanya muncul, kita akan dapat melakukan tindakan selanjutnya atau bahkan bisa membawa si klien ini ke rumah sakit segera.
Yang untuk hemoragik kita bisa cek dengan segera ke RS. Yang di mana kita bisa minta pasien untuk tersenyum. Kita lihat apakah senyumnya ini tidak simetris, apakah dia ada mencong ke satu sisi, atau dia tiba-tiba nggak bisa menelan, atau dia tidak bisa berbicara dengan baik. Kemudian untuk G, kita lihat gerakan tubuh satu sisi. Kita lihat apakah terjadi kelumpuhan di satu sisinya atau tidak. Kemudian segera, yang ra ini berbicara pelo atau berbicaranya tidak jelas, atau tiba-tiba dia tidak bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas. Tadi kan kita udah bahas segera. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang ke, di mana tanda gejalanya itu apakah dia kebas atau baal, terus apakah kesemutan, terus R itu adalah rabun, atau kalau pandangan sebelah, contohnya sebelah kanannya itu bagus, tapi sebelah kirinya itu kabur. Dan yang terakhir itu RS. S itu adalah sakit kepala yang sangat berat, yang tidak biasa terjadi, itu munculnya secara tiba-tiba. Oke, jadi udah dijelasin ya teman-teman apa aja sih tanda dan gejalanya. Itu ada fast dan segera ke RS. Nah, di sini juga ada fun fact. Kakak narasumber, boleh dijelasin nggak fun fact-nya itu apa aja? Kita punya 2 fun fact. Fun fact yang pertama ini, kalau misalnya kita tiba-tiba mengalami lupa atau mengalami kebingungan di usia produktif. Usia produktif itu usia 18 sampai 25 tahun, itu bisa menjadi salah satu tanda gejala terjadinya stroke. Kemudian yang kedua, pada orang-orang dengan ras kulit hitam, mereka biasanya memiliki hipertensi yang lebih tinggi daripada orang dengan ras yang kulit putih. Jadi untuk faktor resiko kepada orang yang ras kulit hitam, mereka lebih besar untuk mengalami stroke daripada orang dengan yang rasnya kulit putih. Oke, kita udah tahu ya fun fact-nya juga. Nah, sekarang kita tuh pengen tahu juga nih Kak, kalau misalkan kita udah kena stroke nih, misalkan ya Kak, kira-kira ada komplikasi nggak Kak? Ya, pasti akan ada komplikasi. Komplikasinya itu ada 3. Yang pertama itu kelumpuhan, koma, dan kematian. Kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama itu kelumpuhan. Berarti kelumpuhan itu sebagian sisi anggota tubuh kita ini tidak dapat digerakkan. Baik, mungkin yang kanan bisa digerakkan, terus yang kirinya tidak dapat digerakkan. Kemudian itu yang koma. Koma ini kondisi yang sangat buruk, sehingga si pasien ini kesadarannya itu menurun. Si pasien ini atau klien tidak dapat sadar, bahkan memerlukan waktu yang cukup panjang. Kita tidak tahu kapan si klien ini untuk sadar kembali. Kemudian komplikasi yang terakhir yaitu kematian. Ya, kematian adalah ujung dari penyakit tersebut, di mana si kematian ini diakibatkan oleh karena stroke hemoragik dan juga stroke non hemoragik. Dan ini biasanya terjadi karena juga adanya penyumbatan dan karena ada perdarahan di bagian otak. Oke, jadi komplikasinya itu ada 3 ya Kak ya. Ada kelumpuhan, koma, dan kematian. Gak ada yang enak kawan-kawan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke Kak, kalau misalkan kita udah kena nih, kira-kira cara menanganinya gimana Kak? Oke, untuk penanganan stroke berarti ya, ada yang namanya periode emas di penanganan stroke ini. Periode emas ini merupakan waktu 4,5 jam setelah seorang terkena serangan stroke. Nah, di saat 4,5 jam ini, itu adalah waktu bagi otak di mana dia masih memiliki peluang untuk diselamatkan dan juga bisa dikurangi untuk komplikasinya. Karena itu sangat bagus dan sangat penting periode emas ini dibutuhkan pada saat penanganan stroke, karena semakin cepat pasien stroke diobati, maka semakin besar peluangnya untuk bisa kembali ke kehidupan yang normal atau bahkan mendekati normal. Tentunya dengan penanganan yang tepat juga. Kalau gitu, tindakan apa yang harus dilakukan pada pasien stroke? Yang pertama, pada saat ada pasien stroke atau dia terkena serangan stroke, kita bisa bawa dia langsung ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, kita ketemu dokter, kita sebutkan kapan dia terkena stroke-nya, gejala apa yang muncul,
dan juga riwayatnya, apakah ini stroke yang pertama kali atau siapa tahu dia sudah punya riwayat stroke sebelumnya. Dan setelah itu pasti dokter akan memberikan pemeriksaan lebih lanjut dan pasti akan diberikan penanganan lebih lanjut. Kemudian penanganan secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi bisa diberikan obat-obatan teman-teman. Yang pertama bisa diberikan obat-obatan seperti amlodipin atau untuk penurunan hipertensi, karena kita tahu hipertensi tadi adalah salah satu faktor utama di mana orang bisa terkena stroke. Kemudian bisa juga diberikan obat aspirin untuk mengencerkan darah, karena kita tahu tadi darah itu bisa tersumbat di pembuluh darah. Kita berikan aspirin untuk pengencer darah. Diberikan juga bisa metildopa. Metildopa ini untuk menurunkan tekanan darah. Dan yang terakhir metoprolol, di mana ini juga untuk menurunkan tekanan darah yang bisa mencegah stroke, bahkan bisa untuk jantung dan juga gagal ginjal. Kemudian selanjutnya itu adalah penanganan non farmakologi. Kita dapat melakukan seperti fisioterapi, terus menggunakan alat bantu untuk berjalan seperti menggunakan tongkat, bahkan dapat menggunakan kursi roda juga. Dan juga bukan hanya fisioterapi aja yang dapat kita lakukan, tetapi seperti massage atau memijit itu sangat dibutuhkan juga dalam penanganan tersebut. Oke, jadi cara menangannya tadi ada periode emas ya Kak, periode emas. Jadi kalau teman-teman nih, kalau misalkan keluarganya ada yang terkena stroke itu langsung aja dibawa ke pelayanan kesehatan segera. Nah, sekarang kita tuh kan udah menjelaskan ya Kak tentang cara menangani stroke tadi. Nah, kira-kira ada nggak sih diet yang dianjurkan untuk penderita stroke ini? Oke, sangat bagus ya. Untuk diet pasien yang terkena stroke ini ada, kalau kita lihat pemberian karbohidratnya, dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya seperti makan makanan dari singkong, kemudian makan makanan yang tidak diolah dengan diet garam-garam dari dapur. Kemudian yang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi produk olahan dengan garam yang sangat banyak, bahkan makanan yang terlalu gurih gitu ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan nabatinya, dianjurkan untuk mengkonsumsi dari kacang-kacangan, tapi tidak dianjurkan untuk makan seperti kacang-kacangan yang digoreng atau bahkan pindek khas atau selai kacang. Terus ada protein hewani yang dianjurkan, yaitu seperti daging sapi dan ayam yang tidak berlemak, dan juga kita dapat memakan seperti tahu, tempe, dan telur, tapi jangan berlebihan. Terus kalau apa sih yang nggak boleh dianjurkan itu seperti tidak boleh memakan yang memiliki tinggi lemak. Terus kayak ikan yang ada duri itu jangan dimakan, memakan ice cream itu juga dilarang. Selanjutnya itu ada sayuran dianjurkan itu sayuran yang matang, dan sayuran yang dimakan itu mengandung serat yang rendah seperti bayam dan juga kangkung. Kalau yang tidak boleh dianjurkan itu seperti sayuran yang mengandung gas. Kalau sayuran yang mengandung gas itu contohnya seperti sawi, kemudian ada daun singkong, dan kemudian juga kita jangan memakan sayuran yang mentah. Untuk diet dari konsumsi buah-buahan, dianjurkan pada pasien yang menderita stroke untuk makan buah seperti pisang ataupun jeruk. Tapi nggak dianjurkan untuk makan buah-buahan yang mengandung banyak gas kayak nangka ataupun durian, ataupun makan makanan diawetkan seperti buah-buahan kaleng dan juga asinan, itu nggak dianjurkan. Lalu untuk lemak disarankan mereka untuk mengkonsumsi minyak jagung ataupun minyak kedelai, tapi nggak disarankan untuk makan makanan yang mengandung minyak kelapa sawit atau bahkan santan dan produk olahan yang ada margarin atau menteganya. Terus selanjutnya itu minumannya harus bagaimana sih kalau buat penderita stroke ini? Ya tentunya pada umumnya kita akan tahu, yaitu minuman yang paling bagus adalah air mineral. Terus yang tidak disarankan atau yang tidak dianjurkan seperti meminum coklat, kopi, dan teh. Kemudian itu ada lagi bumbu-bumbuan. Bumbu-bumbuan itu ada dua jenis, yaitu kayak bumbu yang tajam sama bumbu yang tidak tajam. Kalau yang dianjurkan itu kita harus memakan bumbu-bumbuan yang
tidak tajam seperti garam, gula, terus ada bawang putih dan bawang merah. Kalau yang tidak dianjurkan yaitu bumbuan yang sangat tajam seperti cabai, merica, bahkan kita jangan memakan bumbu yang diproduksi karena ada bahan pengawetnya. Oke, jelas banget ya dijelasin mengenai dietnya, mulai dari buah yang seperti apa yang boleh kita makan, sayuran seperti apa, sampai ke bumbu-bumbu seperti apa yang boleh kita makan. Nah, sekarang kita punya pertanyaan terakhir nih Kak. Kira-kira pencegahan dari stroke ini apa Kak? Oke, jadi pencegahan stroke ini ada dua, yaitu pencegahan primer dan juga pencegahan sekunder. Kalau pencegahan primer ini dapat kita ingat dengan kata 3M. Yang pertama itu menghindari. Apa sih yang harus kita hindari? Kita harus menghindari rokok, terus minuman alkohol, seperti kemudian kopi, dan juga kita harus menghindari kegemukan atau obesitas karena itu dapat mempengaruhi stroke ini terjadi. Kemudian tadi kan ada 3M. M yang pertama menghindari, kemudian M yang kedua yaitu mengurangi, di mana kita harus mengurangi asupan lemak dan kolesterol yang berlebihan. Kemudian selanjutnya M yang terakhir mengontrol atau mengendalikan. Kita harus dapat mengontrol hipertensi kita. Itu caranya seperti mengurangi natrium tinggi. Makanan yang bernatrium tinggi itu contohnya garam. Kemudian kita harus mengontrol kalau si pasien punya atau kalian mempunyai DM, kita harus mengurangi memakan yang manis-manis atau gula. Untuk pencegahan sekundernya ini kita lebih tekankan kepada orang-orang yang sudah pernah terkena atau yang punya riwayat stroke ya. Yang pertama kita bisa mengontrol faktor-faktor yang menyebabkan stroke ini. Contohnya seperti kita mengobati dari penyakitnya, hipertensinya, diabetesnya, atau kita minta pasien ini untuk memiliki pola hidup yang sehat agar faktor resiko atau kejadian stroke yang mereka sudah alami sebelumnya tidak terulang lagi gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa melibatkan peran serta keluarga untuk menerima keadaan pasien pasca stroke, di mana pastinya pasien ini akan membutuhkan bantuan dari keluarga untuk melakukan aktivitasnya, sehingga ini bisa mengurangi dari kondisi atau krisis sosial bahkan krisis emosional. Yang terakhir kita harus beritahu kepada pasien ini bahwa obat-obatan itu sangat perlu untuk selalu dikonsumsi, seperti menggunakan obat-obatan trombosis dan juga obat-obatan antikoagulan, di mana ini untuk mencegah penggumpalan darah. Kita punya 10 langkah untuk mencegah stroke. Kita mulai dari 1 sampai yang kelima. Ya, yang pertama itu kita harus mengkontrol tensi kita. Terus yang kedua kita harus mengkontrol kolesterol kita dan berat badan kita. Kemudian kita harus makan atau meminum makanan yang sehat dan juga minum yang sehat, seperti diet yang di atas tadi kan udah kita bahas yang dianjurkan sama yang tidak dianjurkan. Kemudian kita harus sering-sering berolahraga. Yang keenam, kita harus sampaikan kepada pasien atau keluarga pasien untuk berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi atau minum minuman alkohol. Kemudian periksa obati penyakit jantung, kurangi faktor resiko diabetes, dan dapatkan pengetahuan tentang stroke seperti yang kita lakukan sekarang ini. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman mengenai pencegahan stroke ini sendiri. Dan tadi tuh ada kayak kontrol tekanan darah ya Kak, kolesterol juga, sama jangan merokok, jangan minum alkohol. Pokoknya gaya hidupnya itu harus sehat. Oke, sekarang kita udah membahas lengkap banget ya mengenai stroke ini dari narasumber dua kita ini. Nah, kita belum selesai teman-teman, karena kita masih mau masuk ke segmen mitos atau fakta. Nah, mitos atau fakta yang pertama. Stroke hanya menyerang orang tua. Mitos atau fakta? Itu mitos, karena
Stroke ini bukan terjadi pada orang tua saja, tetapi pada semua usia. Bahkan anak-anak dan remaja pun bisa terkena stroke. Oke, mitos atau fakta yang kedua, memutar kepala hingga berbunyi krek gitu kak, itu tuh bisa mengakibatkan stroke juga nggak? Nah, itu adalah mitos. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lihat temannya bunyi krak-krak gitu kepalanya ya, itu bukan penyebab stroke. Itu terjadi karena adanya pergeseran di tendon, bukan karena aliran darah di otak. Jadi kalau misalnya teman-temannya ada yang bunyi krak-krak, gak usah takut, itu bukan penyebab atau terjadinya stroke gitu ya. Itu mitos. Oke, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta yang ketiga. Makan MSG atau micin itu mengakibatkan stroke juga. Itu mitos ya teman-teman, karena kalau penelitian sampai saat ini belum ada yang mengatakan kalau MSG itu menyebabkan stroke. Stroke ini diakibatkan karena tekanan darah atau hipertensi, terus kolesterol dan diabetes. Oke, jadi tapi tetap aja ya teman-teman, kita harus mengurangi micin. Ya, oke. Oke, sekarang kita masuk ke mitos atau fakta yang keempat. Jadi kayak gini kak, bener nggak kalau misalkan stroke ini diturunkan disebabkan oleh genetik juga? Itu adalah mitos teman-teman. Walaupun hanya sebagian kecil yang diturunkan oleh genetik, tapi pada dasarnya stroke ini bisa terjadi karena pola hidup yang tidak sehat, seperti yang udah kita sampaikan tadi ya. Pola hidup yang tidak sehat dan juga kebiasaan merokok itu yang bisa menyebabkan orang terkena stroke. Oke, nah sekarang mitos atau fakta yang terakhir. Memijat orang yang stroke itu bisa menyembuhkan stroke, benar atau enggak kak? Itu mitos ya teman-teman, karena sebaiknya pemijitan itu dilakukan dengan secara perlahan, karena dan juga pemijitan ini dilakukan oleh orang yang ahli atau profesional. Kalau sembarangan dilakukan oleh orang awam, maka itu dapat memperburuk keadaan, yang bukan makin baik tetapi makin buruk. Oke, jadi jawabannya mitos ya teman-teman, karena masih banyak nih yang di kampung-kampung itu sering dipijat kak kalau stroke itu ya masih ada. Jadi itu jangan ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas tentang stroke. Kita udah tahu juga nih apa stroke itu, dan kita udah tahu fakta-faktanya, sampai kita juga tahu tips pencegahannya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih, amit-amit kalau misalkan ada yang terkena stroke, segeralah pergi ke pelayanan kesehatan. Nah, kita sudah ada di penghujung episode 20 teman-teman, dimana ini adalah episode terakhir di semester ini. Kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk kedua narasumber kami. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk penonton setia NTI yang menonton mulai dari episode 1 sampai ke episode 20 ini. Nah, dan jangan lupa untuk di-share ya ini ke teman dan keluarga kalian. Kami mempunyai slogan teman-teman, peduli stroke, Peduli masa depan. Oke, sudah saatnya saya Helpi mengundurkan diri bersama dengan narasumber kami. Keep healthy, Keep happy. Keep safety. bye-bye.